kembali lagi bersama Bongkar Dapur Mister TV. Kali ini Bongkar Dapur akan mengulik rumah pembuatan briket. Saya Dinda Gita Puspita bersama tim Bongkar Dapur Mister TV akan melihat bagaimana sih pengelolaan sampah yang diubah menjadi bahan bakar. Ikuti kami terus ya. Di tangan kreatif dan cerdas seorang ibu rumah tangga anak dua bernama Arifah Simbolon yang saat ini berusia 63 tahun, sampah organik batok atau tempurung kelapa disulapnya menjadi bahan bakar energi alternatif, yakni bahan untuk memanggang berbentuk briket arang hitam. Tempat usahanya ini yang dinamakan Rumah Briket sudah berdiri sejak bulan Juni tahun 2015 yang pada saat itu masih menggunakan alat-alat manual. Dengan adanya bantuan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Koperasi dan UMKM, tahun 2019, Arifah dapat bantuan hibah alat-alat yang lebih canggih, sehingga mendapatkan hasil arang yang lebih banyak dan memulai usahanya kembali di tahun 2020. Kegiatan ini ia lakukan tepat di belakang rumahnya yang berlokasi di Jalan Bajak 2, Komplek ITM nomor 114 Kota Medan, Sumatera Utara. Arifah menggunakan tungku pembakaran tempurung kelapa atau disebut tungku pirolisis. Nah, setelah batok menjadi arang dan sudah menghitam, lalu dimasukkan ke dalam mesin penepung. Inilah Arifah Simbolon berusia 63 tahun. Ia mendapatkan ide atau gagasan dari hasil penelitian tesisnya saat kuliah. Ide usaha ini timbul bersama ibu-ibu yang mereka namakan macan ganas atau emak-emak cantik gang nasional. Ya sebenarnya sebelum menjadi Rumah Briket, Ibu adalah orang yang penggiat lingkungan masalah limbah. Jadi di seputaran ini ada beberapa orang ibu-ibu membuat nama grupnya itu Macan Ganas, emak-emak cantik gang nasional. Ya. Nah dulu kami mengolah ampas kelapa dijadikan biskuit. Nah tetapi di tahun 2012 Ibu mengambil S2 di pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di USU. Ketika akan menyusun tesis, dia harus berhubungan dengan S1 kita dan situasi pada saat itu di PSL. Nah jadi karena basic Ibu teknik elektro, kemudian kuliah di pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, yang paling saat itu isu yang paling hot itu adalah sampah. Karena sempat kita Medan digelar dengan kota terjorok di Indonesia gitu ya. Selain itu, mendapatkan ide ini karena resah terhadap banyaknya sampah dan limbah yang merusak alam di seputaran lingkungannya. Kemudian mereka menyulap sampah organik ini menjadi bahan bakar alternatif. Nah, dengan tungku bernama pirolisis ini, batok kelapa dibakar selama 2 jam agar bisa dinyatakan menjadi arang dan indikasi menjadi arang asap pembakaran tidak kelihatan lagi. Untuk proses menghaluskan arang sampai jadi tepung, waktunya ialah 1 jam. Sementara itu, untuk bahan baku seperti kayu, ranting, dan sebagai bahan dasar organik ini didapat dari kerjasama bersama Pemko Medan yang diberikan secara gratis. Kalau sampah anorganik itu banyak orang yang bisa menyelesaikannya karena begitu dia memulung kemudian sudah ada pengepulnya. Tapi sampah organik ini nggak ada ampun. Orang menebang pohon di halaman, daunnya dia bingung mau dijadiin apa, apalagi rantingnya. Nah jadi berawal dari itu Ibu mencoba memanfaatkan sampah organik yang seperti ini dijadikan briket.
Ya, jadi mulanya kita membuat tungku modifikasi sendiri. Ada tong kita bentuk, kemudian kita buat, tapi dia baru bisa dapat maksimal sekitar 19-21% itu di tong yang ke-9. Jadi tong pertama masih dianggap gagal, modif lagi bentuknya gitu. Untuk proses pembuatan limbah organik dari batok kelapa ini menjadi bahan bakar alternatif arang, pertama dilakukan pemilahan sampah organik, lalu batok kelapa dimasukkan ke dalam tungku bakar. Selanjutnya arang dimasukkan ke mesin penghalus, kemudian arang halus diaduk bersama lem kanji dan dicetak dengan ukuran diameter 2 cm dan panjang 5 cm. Dan terakhir dijemur di bawah sinar matahari. Sampai akhirnya pemerintah datang, seperti waktu itu PLT Wali Kota Pak Ahyar bawa arisan ibu-ibu camat sekota Medan dibuat di sini, ya begitu dia. Nah, kemudian ya masing-masing orang menaik-naikkan, akhirnya banyak orang tahu di sini buat briket. Sampai 2018 Pak Ijek waktu baru jadi Wagub, nah ia minta ibu ikut di pameran Pekan Inovasi Sumatera Utara. Nah, disitulah semakin banyak orang tahu, kemudian ada yang pingin jadi investor gitu macam-macam. Tapi akhirnya ibu lapor kepada Pak Ijek, maka dihadirkan beberapa kepala dinas yang menjawab apa yang kita inginkan itu, sampailah akhirnya hibah alat tadi di 2019. Keunggulan produk briket milik Arifah ini ialah tidak memiliki limbah karena setiap bahan organik yang mereka bakar akan menghasilkan asap. Asap ditangkap dengan metode destilasi yang merubah menjadi asap cair. Arifah memasarkan bahan bakar briketnya ini melalui media sosial. Pelanggannya mulai dari restoran Jepang, restoran Korea, dan pedagang sate. Untuk wilayah pemasarannya sendiri meliputi wilayah seperti Aceh Tengah, Aceh Besar, Aceh Singkil, Tarutung, Padang Sidimpuan, hingga Pekanbaru. Kedepan, Arifah berharap ada rumah-rumah briket lainnya yang bisa menjadi mitra, agar dapat memenuhi permintaan seperti ekspor. Ia mengatakan saat ini tidak dapat menjamah ekspor karena kapasitas pembuatan terbatas hanya 100 kg. Sedangkan untuk ekspor minimal 1 kontainer atau setara dengan 26 ton. Nah, itulah pembuatan briket arang, menarik bukan? Ikutin terus Bongkar Dapur Mister TV. Saya Dinda Gita Puspita melaporkan. Itulah tadi liputan Bongkar Dapur kita kali ini. Sampai ketemu dalam liputan menarik lainnya. See ya!